Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Septiana Wahyuni dari kelas 62 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi level fungsional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih strategi level fungsional itu? Nah, strategi fungsional adalah pendekatan yang diambil setiap fungsional seperti SDM, operasi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain untuk mencapai sasaran dan strategi korporat ataupun bisnis dengan memaksimalkan produktivitas sumber dayanya. Nah, di sini lingkungan pembahasan strategi fungsional tuh ada 5, strategi pemasaran, yang kedua yaitu strategi operasi, yang ketiga yaitu strategi sumber daya manusia, keempat adalah strategi teknologi, dan kelima yaitu strategi riset dan pengembangan. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu segmentasi, positioning, dan targeting. Nah, pembahasan yang akan kita lebih lanjut yaitu segmentasi. Segmentasi adalah upaya memetakan atau memilah-milah konsumen itu sesuai berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi suatu produk. Nah, yang kedua yaitu targeting. Setelah memetakan pasar, maka kita itu membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Yang terakhir adalah positioning, yaitu ketika kita telah menetapkan segmentasi, kemudian targeting, maka kita itu menjelaskan posisi produk kita kepada konsumen, perbandingan atau apa bedanya, kelebihan dari produk kita itu terhadap kompetitor yang ada. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu marketing mix 4P. Apa itu marketing mix 4P atau 4P? Yaitu terdiri dari produk, promotion, price, and place. Oke, yang pertama adalah produk. Produk di sini ada dibagi menjadi 2, yaitu bisa barang ataupun jasa, bisa berbentuk fisik ataupun sesuatu yang tidak berwujud atau seperti jasa tadi. Nah, di sini produk, ketika kita membuat produk atau menciptakan suatu produk untuk dijual, maka sebaiknya kita harus mempunyai sesuatu yang matang pada perencanaan pembuatan produk tersebut agar produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan berbeda dari kompetitor kita yang lain. Kemudian yang kedua yaitu promotion. Promotion di sini adalah bagaimana cara kita menggunakan promosi-promosi yang ada itu untuk meningkatkan penjualan produk kita atau untuk mengenalkan lebih luas produk kita kepada masyarakat. Sekarang promotion itu sudah tidak asing lagi di dunia. Nah, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, promosi untuk sekarang ini itu sangat mudah sekali karena bisa melalui media sosial ataupun media cetak. Media sosial itu bisa menggunakan media internet, Instagram, dan lain-lain. Karena pada zaman sekarang itu generasi milenial ataupun yang lain lebih sering membuka internet atau media sosial ketimbang media cetak. Kemudian yang ketiga adalah harga. Nah, di sini harga itu adalah bagaimana kita menetapkan suatu harga yang nantinya harus dibayar oleh konsumen ketika membeli barang kita. Itu ada berapa nilai barang kita yang cocok untuk dibayar oleh konsumen. Yang terakhir adalah tempat, place. Nah, di sini tempat sangat menentukan bagaimana produk kita itu bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Semakin baik tempat yang kita pilih untuk membuka bisnis, itu semakin mudah masyarakat menjangkau dan semakin mudah pula produk kita dikenal oleh masyarakat. Pembahasan yang kedua setelah strategi pemasaran adalah strategi operasi. Apa itu strategi operasi? Jadi strategi operasi adalah usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja ataupun SDM, kemudian mesin, peralatan, bahan-bahan mentah itu bertransformasi dari barang belum jadi itu menjadi barang jadi yang siap dipasarkan, yaitu seperti produk ataupun jasa. Nah, salah satu strategi operasi dalam bisnis yaitu ada 2, yaitu bagaimana suatu perusahaan itu merencanakan atau menetapkan biaya rendah untuk produksinya ataupun inovasi produk. Jadi
pilihan dua ini, misalnya kalau suatu perusahaan itu menggunakan biaya rendah, bagaimana suatu perusahaan itu memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan agar biaya yang dihasilkan rendah. Misalnya melakukan just in time, yaitu tidak ada penggunaan penyimpanan barang di gudang, sehingga biaya untuk penyimpanan barang, biaya untuk sewa gudang itu juga bisa dipangkas. Kemudian kalau kita memilih untuk inovasi produk, jadi bagaimana suatu perusahaan bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian fleksibel dan selalu inovasi terus. Yang selanjutnya itu strategi sumber daya manusia. Suatu perusahaan akan sukses apabila memiliki sumber daya manusia yang baik, yang profesional, yang kompeten, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya atau strategi perusahaan agar menjadikan karyawan atau sumber daya manusianya itu lebih kompeten, yaitu salah satunya itu dengan cara melakukan seminar atau melakukan pelatihan demi meningkatkan kapasitas atau kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, pada pembahasan kita yang terakhir adalah strategi teknologi informasi. Nah, bagaimana suatu perusahaan atau bisnis itu memanfaatkan teknologi informasi secara baik dan benar. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi ini, suatu perusahaan akan dapat mencapai target yang sangat tinggi, karena sekarang untuk menunjang penjualan dan transaksi itu perusahaan telah memanfaatkan teknologi, seperti untuk transaksi itu bisa menggunakan m-banking atau transaksi secara online. Kemudian untuk memasarkan produknya itu sudah menggunakan teknologi berbasis web misalnya, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu teknologi informasi di sini atau untuk perusahaan itu sangat penting sekali untuk menunjang usaha atau bisnisnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.